Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Erick Thohir tetap apresiasi perjuangan timnas U17 Indonesia meski kalah. Timnas Indonesia petik pelajaran sangat-sangat berharga di markas Irak. Mampukah Shaine DKK bangkit? Klasemen sementara peringkat 3 terbaik Piala Dunia U17 2023, tersisa 1 slot. Timnas Indonesia U17 masih punya harapan. Tiga minus Timnas Indonesia U17 di mata Bima Sakti, mental, error, dan set piece. Hadapi Irak, timnas Vietnam yakin bisa lebih baik dari timnas Indonesia. Erick Thohir tetap apresiasi perjuangan timnas U17 Indonesia meski kalah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap memberikan apresiasi atas perjuangan yang ditampilkan timnas U17 Indonesia. Meski harus kalah atas Maroko 1-3 di laga pamungkas grup A Piala Dunia U17 2023. Tim sudah berbuat terbaik. Tadi saya bilang ke mereka, kita harus tetap berdiri karena mereka adalah masa depan sepak bola Indonesia juga. Apalagi tahun 2025 ada kejuaraan U20 yang kita ingin persiapkan tim dari sekarang, ungkap Erick. Lanjutnya, Erick menyampaikan bahwa potensi yang dimiliki skuad timnas U17 Indonesia ini harus tetap dijaga. Jangan sampai mereka dengan hasil ini mereka tidak berkembang, mereka masih muda-muda. Kita harus terus bina mereka untuk tentu program jangka panjang, imbuhnya. Pak Erick aja tetap apresiasi timnas U17 meskipun kalah. Bagaimana menurut kalian guys? Silahkan kasih komentar di kolom bawah. Timnas Indonesia petik pelajaran sangat-sangat berharga di markas Irak. Mampukah Shaine DKK bangkit? Shaine Patinama menyatakan timnas Indonesia harus segera berbenah diri usai dikalahkan Irak dengan skor 1-5 di Basra International Stadium Kamis. Dia menuturkan ada banyak evaluasi yang harus dilakukan mengingat perjalanan di putaran kedua fase grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 masih panjang. Ini adalah pembelajaran bagi kami semua, kami akan belajar dari sini, kata Shaine usai laga. Patinama mengatakan tantangan berat selanjutnya akan menghadang timnya kembali. Pasalnya, timnas Indonesia akan memainkan laga tandang dalam ajang yang sama melawan Filipina. Pertandingan Indonesia versus Filipina berlangsung di Rizal Memorial Stadium Selasa mendatang. Selanjutnya, kami akan bermain lebih baik, dan kita harus bangkit dari keterpurukan kekalahan kemarin. Masih ada hari esok yang harus kita perjuangkan. Jadikan hari kemarin pelajaran dan motivasi agar kita bisa bangkit lagi, kata Shaine. Wow, bagaimana menurut kalian guys? Semangat Shaine untuk menghadapi tantangan pertandingan berikutnya. Silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Klasemen sementara peringkat 3 terbaik Piala Dunia U17 2023, tersisa 1 slot. Timnas Indonesia U17 masih punya harapan. Klasemen sementara peringkat ketiga terbaik di Piala Dunia U17 2023 akan dibahas di sini. Timnas Indonesia U17 masih berada di peringkat keempat dalam klasemen ini, namun hanya sisa 1 slot untuk jalur peringkat ketiga terbaik. Timnas Indonesia U17 perlu berharap untuk menjadi tim peringkat ketiga terbaik agar lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023.
Timnas Indonesia U17 hanya bisa berharap agar Meksiko U17 dan Korea Selatan U17 meraih hasil negatif pada laga mereka yang terakhir. Meksiko U17 dan Korea Selatan U17 sendiri baru akan memainkan laga terakhir mereka pada Sabtu. Sudah 3 tim yang dipastikan lolos ke babak 16 besar melalui posisi peringkat 3 terbaik. Tinggal 1 tempat lagi yang kini ditempati oleh Timnas Indonesia U17. Namun itu sangat bergantung terhadap hasil pertandingan Meksiko U17 versus Selandia Baru U17 dan Korea Selatan U17 versus Burkina Faso U17. Terkait tipisnya harapan lolos, mungkinkah masih bisa Timnas Indonesia U17 lolos? Silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Tiga minus Timnas Indonesia U17 di mata Bima Sakti, mental, error, dan set piece. Pelatih Bima Sakti menyoroti 3 hal usai tim asuhannya ditekuk Maroko U17 pada laga terakhir penyisihan grup A Piala Dunia U17 2023. Adapun 2 hal yang dimaksud adalah kesalahan individu, mental pemain dan penjagaan dalam kurung man marking pemain lawan saat situasi bola mati. Timnas Indonesia U17 harap-harap cemas mengkhawatirkan nasib mereka di Piala Dunia U17 2023. Sebab skuad Garuda Asia menggantungkan nasib di klasemen peringkat 3 terbaik. Usai laga, Bima Sakti menyoroti beberapa aspek. Yang pertama ialah kesalahan mendasar, kemudian mental pemainnya yang agak menurun usai penalti lawan di gol pertama. Yang pasti banyak ya kesalahan-kesalahan mendasar kita. Kemudian penalti tadi sedikit berpengaruh pada mental pemain, kata Bima, Kamis. Kemudian aspek ketiga yang disorot Bima Sakti adalah penjagaan pemain pada gol kedua Maroko U17. Menurutnya, penjagaan terhadap pemain lawan agak renggang pada situasi sepak pojok. Kemudian gol kedua juga begitu saat set piece dalam kurung, bola mati, sepak pojok, penjagaan lawan memang sedikit agak renggang sehingga mereka bisa memanfaatkan dan cetak gol kedua, ujar Bima. Sebenarnya babak kedua kita ada beberapa peluang, tapi ya mungkin ini sudah usaha yang kita lakukan, pemain sudah bekerja keras, lanjutnya menambahkan. Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys, terkait pernyataan Coach Bima. Hadapi Irak, Timnas Vietnam yakin bisa lebih baik dari Timnas Indonesia? Media Vietnam The Tao 247 berbicara persiapan Timnas Vietnam jelang laga kontra Irak di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka yakin The Golden Star Warriors bisa lebih baik dari Timnas Indonesia. Karena Timnas Vietnam berhasil mengalahkan Filipina 2 gol tanpa balas. Meski demikian, pelatih Philippe Troussier tak ingin jemawa dengan kemenangan timnya di laga tersebut. Setiap pertandingan itu unik, hari ini Anda bisa bermain dengan baik, tapi besok, dalam kurung, laga berikutnya, ceritanya bisa berbeda. Anda harus menggunakan pendekatan berbeda untuk menghadapi lawan yang berbeda, ujar Troussier. Sementara di sisi lain, pelatih Timnas Irak, Jesus Casas menilai Timnas Vietnam adalah tim yang patut diwaspadai. Kemenangan Vietnam atas Filipina membuat Jesus Casas mengimbau timnya untuk fokus menghadapi The Golden Star. Apakah Vietnam bisa meredam Irak atau tergelincir seperti Timnas Indonesia? Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys.